warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Lombok Tengah, akan menyampaikan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik. Bersama saya, Azhur Mizan dari SDN Murbaya, dan saya, Mustiara dari SMPN 2 Pringgarata. Saya Ahmad Junaidi dari SMA 1 Pringgarata. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhud. Sehat, Mustiara? Alhamdulillah sehat. Kalau Pak Suhud gimana? Alhamdulillah sehat juga, semangat terus bekerja ya. Iya. Baik, kali ini saya akan mensupervisi Bu Mustiara, supervisi akademik, kaitannya dengan bagaimana melaksanakan coaching. Sebelumnya kita ada rambu-rambu untuk supervisi ini. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Sudah siap ya? Iya, siap Pak. Yang pertama, kan ketika coaching itu ada beberapa kompetensi inti yang harus dipahami dan dijalankan sesuai dengan jalur tirta. Masih ingat itu, Ibu? Iya. Bisa diulang sebutkan barangkali? Kompetensinya pertama adalah aktif seutuhnya, mendengarkan secara aktif, melakukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kali ini dalam supervisi kali ini kompetensi yang mana yang akan saya amati? Satu aja Pak, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kuci. Baik, saya ulangi. Berarti kali ini saya akan mengamati bagaimana Ibu Mustiara bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kuci. Baik, indikator dari kegiatan ini kira-kira apa yang Ibu inginkan? Bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya nanti saya bisa menggali permasalahan yang disampaikan oleh kuci, sehingga nanti bisa ada respon antara saya dengan kuci tersebut. Baik, jadi saya akan mengamati, menelaah bagaimana bentuk pertanyaan yang bisa menggali permasalahan dari kuci. Dan yang terakhir, setelah sesi supervisi ini, apa yang Ibu harapkan dari kegiatan supervisi ini? Harapan saya di sini adalah bagaimana supaya nanti saya bisa ketika saya menyampaikan pertanyaan yang berbobot, dari sana nanti saya bisa menggali permasalahan-permasalahan yang ada yang disampaikan oleh kuci. Selanjutnya supaya nanti kuci saya bisa lebih ada peningkatan ketika mau melaksanakan perubahan. Baik. Seperti itu, Pak. Ya, jadi itu hal-hal yang akan saya supervisi pada kesempatan ini, dan saya sudah menyiapkan rubrik untuk itu ya. Kalau sudah siap, Ibu bisa langsung coaching dan siap praktik dengan coachingnya. Bisa dilakukan sekarang? Bisa Pak. Baik, kita langsung saja Ibu ya. Iya. Assalamualaikum Pak Jun. Waalaikumsalam Ibu Mustiara. Gimana kabar Pak Jun? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Kemarin sempat ya Pak Jun berbicara lewat telepon, katanya mau ada yang disampaikan. Kira-kira apa itu yang mau disampaikan Pak Jun? Jadi ini berhubungan dengan proses pengalaman saya belajar di sekolah yang menjadi beban saya. Jadi saya di sekolah itu sangat gimana ya perasaan saya melihat kondisi proses pembelajaran di mana Bapak dan Ibu guru ingin saya memberikan solusi gitu, atau ingin saya merubah kebiasaan mengajar di kelas dengan cara konvensional. Ya, yang ingin saya tanyakan bagaimana cara saya itu di dalam memberikan solusi supaya istilahnya tidak terlalu menggurui ya, di mana kita lihat
saya lihat itu di kelas Bapak dan Ibu guru di dalam proses pelajaran masih dominan melakukan metode pembelajaran dengan ceramah. Di mana kita ketahui anak-anak zaman sekarang kan sudah lebih pintar dia dalam penguasaan teknologi terutama gadget. Jadi akan berdampak terhadap proses pembelajaran bagi siswa, di mana siswa banyak kita lihat sekarang itu di sekolah-sekolah, bukan hanya di sekolah saya atau di sekolah lain, kasus-kasus siswa melakukan berbagai macam pelanggaran di sekolah. Apakah itu murni kesalahan siswa atau bagaimana cara kita memberikan pembelajaran terhadap siswa perlu kita revisi kembali. Itu saja Bu. Baik Pak Jun, nah, di sini saya ulangi, berarti di sini Pak Jun ingin ini ya, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang diinginkan oleh Pak Jun? Jadi saya menginginkan bagaimana cara saya itu memberikan pengarahan kepada Bapak dan Ibu guru supaya lebih mengembangkan lagi proses pembelajaran di kelas dengan melakukan pembelajaran yang apa istilahnya berdiferensiasi atau lebih menarik itu di kelas. Baik, saya garis bawahi, berarti di sini harapan Pak Jun itu adalah bagaimana memberikan atau ada perubahan di sekolah tersebut supaya tidak menggunakan model ceramah saja terkait dengan kondisi alam kita sekarang sesuai zaman, yaitu mengikuti zaman Pak Jun ya. Kita dituntut sebagai pendidik itu menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang lebih kreatif dan inovatif Pak Jun ya. Baik Pak Jun, kira-kira perubahan apa yang ingin dilihat dan diharapkan sekarang di sekolah Pak Jun itu berada di level berapa kira-kira Pak Jun? Misalkan sekarang kita ukur dari level 1 sampai 10 dalam kondisi pembelajaran yang masih menggunakan metode ceramah itu, kira-kira sekarang di level berapa Pak Jun? Ya, kalau dalam proses untuk mengukur metode pembelajarannya, ya kira-kira di level 5 lah, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu guru saya lihat di sekolah saya masih artinya tidak mau terlalu terbebani dengan model-model pembelajaran yang kreatif. Jadi lebih mengutamakan pada proses pembelajaran yang istilahnya setelah menyampaikan, kemudian setelah melakukan evaluasi, selesai. Nah, jadi tidak berorientasi kepada bagaimana apakah murid itu merasa senang dalam proses pembelajaran tersebut atau hanya mengikuti arahan dari Bapak Ibu guru saja tanpa melakukan refleksi. Jadi Bapak dan Ibu guru masih memperhatikan zona nyamannya, artinya tidak mau terlalu repot dulu di dalam proses pembelajaran. Berarti di sini masih di level 5 ya Pak Jun ya, karena di sekolah Pak Jun itu masih seperti yang dibilang Pak Jun tadi, masih tidak mau repot ya, masih menggunakan teknisi yang lama saja. Yang sekarang di level 5 sekarang Pak Jun ya, di sekolah Pak Jun. Nah sekarang kira-kira untuk bisa mendapatkan perubahan yang diinginkan Pak Jun itu kira-kira sekarang mau di level berapa? Ini menurut keinginan saya ya. Jadi paling tidak kalau sudah menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, ya tentunya akan berpengaruh terhadap motivasi anak di dalam belajar, dan tentunya akan berpengaruh juga terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, dan ini akan berdampak terhadap level di dalam penerapan metode pembelajaran yang paling tidak mendekati 9 sudah, kalau sudah masing-masing guru melakukan pembelajaran dengan secara kreatif, inovatif, apalagi sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ya sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka. Baik Pak Jun. Untuk ini mungkin nih ya, kira-kira selain itu ada strategi yang pernah Pak Jun sampaikan dengan teman-teman sejawat, barangkali dengan kondisi nyaman dengan cara menyampaikannya? Ya, jadi di
tiap kali rapat pertemuan sekolah, berapa kali kita mengadakan istilahnya suatu solusi di dalam mengurangi tingkat kenakalan anak, kenakalan siswa. Jadi tentunya dengan kembali lagi bahwa kita sebagai guru harus lebih aktif lagi atau lebih kreatif lagi dalam melakukan pelajaran. Tapi praktiknya, jadi kita hanya mengambil asesmen hasil akhir dalam proses pengajaran itu hanya sebatas pada nilai kognitif saja. Jadi nilai hasil akhirnya saja yang dijadikan tolak ukur di dalam proses kenaikan kelas atau proses kelulusan tanpa melihat dari proses pembelajaran yang dilakukan. Apakah guru itu, apakah dia menggunakan metode ceramah, apakah dia menggunakan metode berpartisipasi, tidak pernah dilakukan rapat evaluasi tentang konsep metode pembelajaran yang digunakan di kelas. Ya. Terkait tentang yang pernah Pak Jun sampaikan, yaitu baik strategi atau yang pernah Pak Jun sampaikan dengan ke rekan sejawat, mungkin pada waktu itu dengan kondisi santai. Pada saat ini Pak Jun kira-kira apa yang cepat Pak Jun laksanakan untuk atau terrealisasikan, yang mana ini Pak Jun? Apakah dalam pendampingan atau seperti apa Pak Jun? Ya, jadi di sekolah kami sudah membentuk komunitas belajar MIPA dan informatika, dan saya harapkan ini merupakan wadah dan akan mengajak teman-teman guru secara perlahan untuk melakukan praktik baik bagaimana menerapkan pembelajaran berdifferensiasi, tentunya dengan memotivasi diri untuk menerapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Iya, berarti di sini Pak Jun menginginkan Pak Jun istilahnya membagikan praktik baik terhadap rekan sejawat supaya bisa ada perubahan untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak Jun sesuai alur kita sebagai pendidik harus inovatif dan berdiferensiasi kegiatan yang seperti berbagi praktik baik ini kira-kira membutuhkan bantuan atau support dari teman sejawat atau bagaimana Pak Jun? Ya, tentunya ini membutuhkan support dari teman sejawat yang merupakan anggota Kombel, dan tentunya bantuan dana dari sekolah untuk melakukan praktik tersebut. Jadi dengan pembentukan Kombel ini, jadi rekan-rekan guru itu merasa tidak merasa digurui karena mereka ada kewajiban dari sekolah untuk melakukan kegiatan Kombel, karena merupakan suatu rangkaian kegiatan dari proses pembelajaran keliru merdeka. Iya, berarti untuk melakukan praktik baik ini ada dukungan Pak Jun, ada support dari sekolah seperti dana, seperti semacam itu Pak Jun Kalau Pak Jun sudah mempunyai rencana atau ide, kira-kira kapan nih mau terlaksana atau praktik baik tersebut? Ya, jadi alhamdulillah kita sudah membentuk Kombel di sekolah, dan kita sudah jadwalkan di tiap bulannya selama 1 semester. Jadi di tiap bulan itu ada agenda kita, terutama dalam berbagi praktik baik, dan terutama di dalam pengisian RHK di PMN. Nah, itu ya. Berarti di sini Pak Jun sudah menemukan solusi Pak Jun dari permasalahannya yang tadinya ingin mendapatkan perubahan baru sesuai keinginan Pak Jun yang tadinya menggunakan metode lama yaitu metode ceramah, dan sekarang bagaimana biar nanti sama-sama di sekolah tersebut itu biar ada kreativitas kita, inovatif kita sebagai pendidik untuk lebih membawa anak-anak itu lebih nyaman atau biar tidak bosan dalam Pak Jun mendengarkan ceramah seperti itu. Baik Pak Jun, kita sudah di penghujung acara. Nanti saya juga akan
menantikan Pak Jun untuk hasil dari Pak Jun, ide baru atau gagasan Pak Jun yang ingin ada perubahan di sekolah tersebut ya. Terakhir Pak Jun, sebelum penutupan, kira-kira nih Pak Jun, dari percakapan kita hari ini apa yang didapat? Jadi alhamdulillah Ibu Musyawarah telah mau mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan, terutama permasalahan saya di sekolah saya. Jadi yang saya dapatkan adalah Ibu Musyawarah telah memberikan penjelasan baru kepada saya bagaimana caranya saya memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di sekolah, terutama dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan Musyawarah telah membantu saya dalam memecahkan masalah dan ini juga akan saya aplikasikan nanti kepada rekan-rekan guru bagaimana cara melakukan praktik coaching. Terima kasih sekali lagi. Iya, sama-sama Pak Jun. Sehat selalu ya Pak Jun. Semangat ya untuk melakukan ide baru dan gagasan baru seperti yang diinginkan Pak Jun ya. Terima kasih. Mari Pak Jun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa mulai. Ya. Baik Pak Mizan, gimana tadi tentang pendidikan Bapak, tentang saya ketika saya coach saya permasalahan seperti apa menurut Bapak? Alhamdulillah Mustiarah, tadi setelah saya amati kegiatan coachingnya sudah berjalan dengan sangat baik sekali. Tapi ini ada beberapa catatan mungkin yang perlu saya sampaikan, izinkan saya sampaikan untuk pengembangan berikutnya supaya kegiatan coachingnya lebih berjalan sempurna lagi. Saya sampaikan ya hasil catatan saya. Yang pertama tadi ketika sesi coaching, sesi presentnya sudah luar biasa bagus. Saya amati dengan memperhatikan gesturnya, baik coaching dan coachingnya. Kemudian saya perhatikan juga bagaimana saling mendengarkan. Dan yang paling utama sesuai dengan indikatornya, Ibu Mustiarah sudah mampu membuat pertanyaan berbobot. Jadi saya perhatikan ketika Ibu Mustiarah menyampaikan pertanyaan, coachingnya langsung terinspirasi, kemudian mampu berpikir kritis sehingga bisa mencari jalan atas permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, untuk kedepannya barangkali hindari pertanyaan, tadi sempat ada saya catat, hindari pertanyaan dengan kata apa, ya, bisa dihindari penggunaan kata tanya apa. Ya, supaya karena apa itu pertanyaannya kurang kritis. Baik, berikutnya ke depan ini berdasarkan hasil catatan juga, pertanyaan yang berbobot itu utamakan masuk ke inti permasalahan si kunci itu. Itu saja menurut catatan saya. Bagaimana, apakah apa yang saya sampaikan ini tadi benar adanya atau mau disampaikan ulang? Baik, seperti yang di supervisi Bapak tadi, saya bahwa dalam catatannya yang pertama adalah sangat fokus mendengarkan secara aktif si kunci. Yang kedua adalah sudah memberikan pertanyaan berbobot, tetapi di sini dalam catatan Bapak ada tadi catatan bahwa tidak boleh menggunakan di awal itu pertanyaan seperti apa, seperti itu Pak ya? Tidak menggunakan kata tanya apa atau apakah. Tidak menggunakan kata tanya dan apa. Baik, nanti saya akan lebih lebih belajar untuk kedepannya ketika saya akan mempraktikkan coaching bersama coach saya. Terima kasih Bapak. Baik.
Kedepannya boleh diceritakan apa rencana atau langkah-langkah selanjutnya untuk pengembangan diri supaya Ibu Mustiara lebih sempurna ketika mengcoaching. Rencana untuk kedepannya saya akan belajar lebih baik lagi dan mencari panduan-panduan supaya saya nanti ketika coaching atau menjadi coach itu bisa lebih maksimal untuk memahami permasalahan-permasalahan atau bisa memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi, seperti itu, Pak. Baik, terakhir dari sesi supervisi ini coba berikan kesan apa yang Ibu rasakan setelah proses supervisi kali ini. Yang saya dapatkan di coaching hari ini atau kesan yang saya dapatkan hari ini adalah saya bisa menggali permasalahan atau bisa menarik perhatian antara si coach saya. Dari sana ketika saya memberikan pertanyaan berbobot, si coach bisa meluangkan atau menceritakan permasalahan-permasalahan yang ada sesuai alur cerita yang kita gunakan, seperti itu, Pak. Itu saja. Baik, terima kasih banyak. Tetap semangat, Ibu Mustiara, semangat menjalankan tugas demi bangsa dan negara. Baik, kita akhiri diskusi kali ini. Ya, kalau ada apa-apa kita bisa diskusi kembali. Ya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk kita saling bertukar cerita, ya, seperti itu ya. Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.